Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Frida Mamo, NIM 2019-3141. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Yang pertama, definisi dan pengertian. Pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan di sini adalah permintaan dari semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar atau market demand. Penawaran adalah penjumlahan dari semua produsen barang yang bersangkutan. Yang kedua, bentuk-bentuk pasar. Pertama, perfect competition, banyak penjual, banyak pembeli. Yang kedua, imperfect competition, monopoli, satu penjual, banyak pembeli. Yang kedua, oligopoli, beberapa penjual dan beberapa pembeli. Yang ketiga, monopolistik, beberapa penjual, banyak pembeli. Yang keempat, monopolisoni, beberapa penjual, satu pembeli. Yang kelima, oligopolisoni, banyak penjual, beberapa pembeli. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produsen atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contohnya beras, gandum, kentang, daging, telur, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah atau suatu datum. Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. 5. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Yang keenam, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Keenam, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Berikutnya, kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah sehingga harga suatu produk yang dihasilkan bersifat logis. Persaingan antara produsen terjadi secara sehat karena produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Output maksimum memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jual yang termurah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dan untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga ada inovasi minimal dan inovasi dari produsen sangat kurang karena produk yang dijual sama. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Yang keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Yang kedua, pasar monopoli. Semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinama bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yang mempunyai berbagai bentuk monopoli. Yang kedua, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu penjual saja. Yang ketiga, penjual sebagai penentu harga. Contohnya PLN, Pertamina, dan Bogasari. Penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama, adanya penguasaan suatu sumber daya inti. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu.
Yang keempat, peraturan pemerintah atau undang-undang. Yang kelima, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. Yang kelima, produk sangat spesifik. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, di dalamnya hanya terdapat suatu penjual namun pembelinya banyak. Yang kedua, tidak terdapat seorang pihak, yaitu produsen lain yang bisa memproduksi produk substitusi. Yang ketiga, pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Dan yang terakhir, penentuan harga adalah produsen. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjualan monopolis. Ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pasar oligopoli. Untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu, produk dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Perusahaan oligopoli bersedia bekerja sama dengan saingan menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimum secara bersama-sama. Contohnya perusahaan makanan ternak GPMT, perusahaan pembibitan ayam GPPU. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual saja dengan konsumen yang cukup banyak. Yang kedua, produk berupa barang atau jasa memiliki sifat homogen dengan beberapa sentuhan inovasi di beberapa titik. Yang ketiga, produsen baru bisa masuk pasar meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Yang keempat, penjual menjadi pihak yang mengandalkan harga. Yang kelima, terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antaranya. Jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan kerjasama, dan yang kedua, oligopoli tanpa kerjasama. Oligopoli dengan kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah. Yang kedua, oligopoli tanpa kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan kerjasama. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Unsur monopolistik dan unsur persaingan. Yang pertama, produsen beberapa. Yang kedua, produk beraneka ragam. Yang ketiga, iklan sangat penting. Yang kelima, hambatan untuk memasukkan industri kecil. Contohnya perusahaan kosmetik, makanan ringan, alat tulis, minuman, dan obat-obatan. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, dapat didefinisi. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat diferensial produk. Yang kedua, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Yang ketiga, produsen bisa keluar masuk pasar secara bebas. Yang keempat, aktivitas promosi diperlukan dalam penjualan. Kelima, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Dan yang keenam, terdapat persaingan ketat antara produsen atau penjual. Terima kasih.